Tapi dengan Anies dijadikan sebagai seakan-akan ya pesaing berat lah katakan, pesaing berat, maka bagaimana supaya yang penting dia jangan maju. Nah, saya pikir pertimbangan ini sangat pragmatis, ya sangat pragmatis tadi. Jadi PDI pun ketika mengusung katakanlah Pramono Anung dengan Rano Karno itu tidak pertimbangan menang atau kalah. Yang penting ada pertimbangan pragmatis yang ini nanti mungkin suatu saat akan terbuka. Dengan kasus Anies saya mengatakan tidak ada tanda-tanda bahwa PDIP itu komit pada kepentingan reformasi perubahan. Yang kedua, saya meragukan komitmen PDIP terhadap pembelaan wong cilik. Wong faktanya kita lihat selama berapa tahun ini ya, sumber-sumber ekonomi itu terkonsentrasi pada kekuatan besar. Dan PDIP seakan-akan hanya diam saja. Mana ada dia berteriak gitu. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com, edisi khusus Bulan Kemerdekaan, didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dengan Jurnal Politik TV. Kita akan kembali membahas perkembangan politik terkini di tanah air jelang pilkada dan pasca keluarnya putusan MK 60 yang diyakini sebelumnya ini akan membuka ruang demokrasi lebih besar. Kita akan coba menganalisisnya bersama Asosiat Profesor TB Masa Jafar, pakar ilmu politik Universitas Nasional, dan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat Dr. MS Kaban. Dari Chill Avenue kami persembahkan Jurnal Politik TV. Pak Kaban, ini fenomena padahal secara peraturan ini sudah mulai membuka ruang gerak demokrasi, tapi perilaku politik praktis nampaknya masih belum beranjak juga nih Pak Kaban. Terima kasih Bung Hadi dan seluruh pemirsa yang mengikuti dialog ini. Dan juga alhamdulillah Profesor TB Masa Jafar masih terus bersama-sama ya. Mungkin nanti telaahan mendalam lebih pada profesor ya, karena ini menyangkut masalah persoalan politik ya. Jadi sini ilmu politiknya nanti kita minta dari telah Prof TB ya, Prof TB gitu. Tapi saya melihat begini, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga diikuti dengan keputusan nomor 70 itu sudah membuka pintu ya yang tadinya tertutup rapat dengan threshold yang sangat tinggi. Tapi dengan ada keputusan ini membuka pintu gerbang yang lebih luas sehingga pihak-pihak yang ingin ikut dalam kancah pemilihan kepala daerah, apakah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, ini sudah lebih terbuka. Ya, kenapa? Karena partai-partai yang punya seat di DPRD provinsi dan kabupaten kota maupun partai-partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki seat ya di provinsi maupun kabupaten kota, peluangnya terbuka ya, peluangnya terbuka untuk ikut di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ini gitu. Saya melihat ini sebuah peluang bagus. Ini ada suasana baru yang dibuka dan mudah-mudahan ke depan ini akan jauh lebih bagus lagi. Persoalannya adalah masalah waktu. Ya, masalah waktu. Kenapa saya katakan waktu? Karena keputusan ini dikeluarkan di sekitar Agustus menjelang akhir lah, minggu ketiga, tanggal 20 Agustus diumumkan. Ya kan? Dalam waktu pendaftaran. Sementara partai-partai politik di banyak daerah, di banyak provinsi
sudah bernegosiasi, ya, sudah mengambil partai-partai politik, ya, dan setiap mengambil partai politik itu ada isinya. Sudah kabarnya sudah pada bayar mahal. Jadi sudah ada, biasanya itu ada isi, ya, ada isinya. Karena tahu isi itu enak, ya kan, ya, ada bakwan itu enak kan, ada udang di balik bakwan itu ya. Nah, jadi partai-partai politik itu sudah banyak yang bernegosiasi, ya kan. Nah, sehingga ketika keluar keputusan ini, ya itu saya kira ada kesulitan. Nggak mungkin menarik lagi maharnya. Nah, itulah persoalannya. Jadi kalau sudah cair, nggak mungkin Dibekukan lagi. ya, sesuatu yang cair tarik kan susah, ya kan. Nah, jadi masalah waktu ini. Nah, sehingga kita bisa melihat, mari kita lihat nanti pada tanggal 29, ya, pada tanggal 29 Agustus ini itu penutupan, ya, penutupan penerimaan pendaftaran calon-calon kepala daerah. Di situ akan kita lihat konstelasi, ya, konstelasi dan figur-figur yang tampil di banyak daerah gitu. Nah, termasuk di provinsi DKI yang menjadi sorotan, kita menjadi sorotan. Nah, saya melihat begini ya, saya melihat bahwa ketika mencalonkan seseorang menjadi kepala daerah, itu ternyata banyak yang bukan kader partai, ya, banyak yang bukan kader partai, tapi dia adalah orang-orang yang dinilai punya isi. Ya, isinya itu apa? Itu ada persoalan kapasitas, ya, isi tas lah gitu ya. Nah, ini saya kira sudah umum, sudah umum itu. Nah, jadi lebih banyak itu. Nah, kemudian terlibat sekali, katakanlah orang kaya lokal, ya, yang menjadi oligarki lokal, yang juga memasang orang-orangnya, ya, untuk jadi kepala daerah gitu. Bandar-bandar sudah terlanjur main, ya. Terlanjur main gitu. Nah, sehingga peluang menggunakan persentase 6% ini, nah itu yang saya katakan tadi, setelah tanggal 29 kita lihat trennya, kita lihat persentasenya, ya, ada yang memanfaatkan, tapi ada yang sudah terlanjur. Ada yang sudah terlanjur. Nah, sementara untuk masalah DKI, saya kira ini memang karena DKI ada ibu kota, ya, ada ibu kota, dan kemudian tarik-menariknya sangat luar biasa. Nah, saya melihat ini pertimbangannya bukan pertimbangan ideologis, ya. Jadi ini pertimbangan bukan pertimbangan ideologis, tapi pertimbangan yang sangat pragmatis, ya. Nah, jadi di dalam konteks DKI ini bukan lagi cerita masalah kalah menang, ya, bukan kalah menang. Nah, yang penting, ya, yang penting si A jangan maju, ya. Yang penting si A jangan maju. Nah, kenapa si A jangan maju? Nah, ini bukan wilayah kita. Ini Anies ini seolah-olah dalam tanda kutip ini menjadi common enemy, menjadi musuh bersama para elit parpol tadi. Anda setuju nggak? Anies sekarang ini jadi musuh bersama para elit-elit penguasa parpol ini. Ya, ada begini, Wadi. Jadi kehadiran Anies untuk menjadi gubernur DKI, ya, itu adalah merupakan satu tantangan berat bagi partai-partai politik. Kenapa? Karena angka surveinya, ya, angka survei Anies itu tetap yang tertinggi. Ketika ada suara PDIP akan mendukung Anies, saya pikir, wah, ini mengulang sejarah. Mengulang sejarah itu artinya bahwa bagaimana Bung Karno, ya, bagaimana Bung Karno dengan Rashid Baswedan, ya, begitu akrab dalam rangka membangun Indonesia, ya, karena kita tahu Baswedan itu adalah orang yang sangat dekat dengan kekuatan politik Islam, dan Bung Karno sebagai ketua PNI, ya, partai nasionalis lah katakan waktu itu. Wah, ini menarik, ya. Jadi artinya tidak ada lagi persinggungan persoalan itu gitu kan. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru gitu kan. Nah, tetapi mungkin PDIP punya persyaratan-persyaratan, ya, punya persyaratan-persyaratan, apakah keanggotaan, walau alam. Tapi dengan Anies dijadikan sebagai seakan-akan, ya,
pesaing berat lah katakan, pesaing berat, maka bagaimana supaya yang penting dia jangan maju. Nah, saya pikir pertimbangan ini sangat pragmatis, ya sangat pragmatis tadi. Jadi PDI pun ketika mengusung katakanlah Pramono Anung dengan Rano Karno itu tidak pertimbangan menang atau kalah. Yang penting ada pertimbangan pragmatis yang ini nanti mungkin suatu saat akan terbuka. Apa titik temunya kenapa seolah-olah menjadi musuh bersama di soal pertimbangan pragmatis tadi? Nah, jadi pertimbangan pragmatis ini karena ada satu situasi yang kita lihat kan seperti pernah saya sampaikan bahwa ada sebuah kekeliruan ya dalam konteks hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. DKI itu kan daerah, ya kan? DKI itu kan daerah. Ya, Bukan negara bagian ya? bukan negara bagian, ya kan? Pusat pemerintahan itu ada di Jakarta. Nah, kemudian provinsi itu adalah gubernur itu perpanjang tangan pemerintah pusat. Tapi selama Joko Widodo jadi presiden, itu hubungan antara gubernur DKI dengan presiden itu nuansanya seperti tidak sehat, nuansanya tidak normal, seakan-akan gubernur DKI ini sebuah pesaing atau orang yang tidak disukai. Menurut saya ini keliru. Dan ini nggak boleh, menurut aku tidak boleh diteruskan. Karena kita di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini, semua gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tidak ada satupun yang jadi saingan pemerintah Tidak bisa, nggak boleh. Jadi semua itu bertitik tolak harus menurut perintah undang-undang. Ya, jadi ketika misalnya siapapun yang jadi gubernur, ya kan, dia bukan lagi aku bukan gubernur PDI, aku bukan gubernur P3, aku nih gubernur pemerintah provinsi DKI, aku gubernur pemerintah Sumatera Utara. Ya, pemegang komando utamanya adalah presiden. Tapi di era Joko Widodo nih, hubungan DKI dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah itu ya, jadi keliru. Nah, apalagi kemarin ini kan jadi prasangka semua. Ya, apa prasangkanya? Tadi diprasangkakan bahwa Kaisang akan jadi wakil gubernur di DKI atau gubernur DKI walah-walam ya. Itu kan menurut berita-berita yang kita baca. Ternyata nggak bisa. Nah, siapa Kaisang? Anak presiden. Nah, apakah presiden di sini tidak sesuatu? Ya kan? Kita nggak tahu, ya kan? Atau juga bisa mengatakan, kalau bisa jangan dialah, jangan Anies lah, bla bla. Tapi ini semua kan prasangka. Tapi saya mengatakan bahwa pertimbangannya itu pertimbangan yang sangat pragmatis, ya. Yang penting Anies jangan jadi gubernur, apapun ceritanya, gitu. Terus ini kita harus konfirmasi ke pakar ilmu politik ini. Pertimbangan-pertimbangan seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi, nampaknya ini kan terjadi pergeseran. Selama ini ketika memasuki pilkada, beberapa kali kita pilkada, selalu mencuat ke depan salah satu alasan partai politik, elit parpol memutuskan siapa yang akan diusung itu berdasarkan hasil survei. Nah, hasil survei seperti disampaikan Pak Kaban tadi, Anies masih tidak tergoyahkan di DKI, tetapi kompak seluruh partai, baik partai yang memiliki kursi di DPRD DKI maupun yang tidak memiliki, ini sama-sama tidak mau mengusung Anies yang elektabilitas jelas tinggi. Itu semua yang punya kursi maupun yang tidak, kecuali Partai Umat mungkin ini yang masih konsisten untuk tetap mendukung Anies, mengusung Anies. Pergeseran pertimbangan politik praktis ini menurut Prof itu seperti apa? Apakah karena banyak faktor lain sehingga merubah perilaku politik ini atau seperti apa? Ya, terima kasih Bung Adi. Yang pertama ya, kita harus lihat ini kan ada satu konsistensi mengenai penolakan Anies. Waktu dia mencalonkan diri gubernur, itu kan resisten kan tinggi sekali. Meskipun
Akhirnya Anies berhasil masuk menjadi gubernur DKI. Setelah itu dia masuk dalam kontestasi presiden, itu kan luar biasa. Sebagian mengatakan tidak akan bakal dapat tiket. Lalu setelah dia tidak lagi atau ingin kembali lagi ke DKI, ini ada 3 kontestasi ya. Itu juga ada penolakan. Nah, kalau kita lihat dari perilaku politik, ini ada konsistensi. Sejarah itu berulang pada suatu momentum dan suatu kepentingan. Justru tidak bergeser ya? Tidak bergeser. Nah, tentu saja, why? Kenapa? Apakah Anies ini suatu kekuatan yang bisa mengancam konsolidasi suatu oligarki, katakanlah seperti itu ya, yang sangat menjaga status quo, establishment. Karena kalau kita lihat dari dinamika politik, sebenarnya kepentingan oligarki ini kan hampir-hampir tidak bisa disentuh. Kemudian dari sisi lain kita lihat otonomi institusi politik, termasuk sini partai, kemandirian parlemen, itu kan tidak berjalan. Ya, eksistensinya kita nggak bisa lihat. Jadi ini ada suatu relasi yang terjadi satu hegemonik ya dalam hubungan kekuasaan itu. Lalu kemudian kita lihat agak ganjil, dan kita harus mengatakan bahwa semua partai politik itu bermasalah. Tidak ada elit partai yang tidak terlibat korup. Nah, sehingga relasi kekuasaan itu dalam suatu permainan politik, ya, tarik ulur itu melalui bagaimana memainkan, kalau dalam istilah itu apa namanya? Politik sandera itu ya? Ya, politik sandera. Ya, stick and carrot itu dalam terminologi kekuasaan itu sering digunakan itu. Nah, pusat kekuasaan dalam ini adalah pemerintah Jokowi, itu dia sangat tahu kelemahan-kelemahan para elit politik. Nah, jadi dalam dinamika politik menyangkut isu-isu strategis dalam konteks sirkulasi elit politik itu digunakan. Bahkan Pak Jokowi itu mengatakan dia seakan dia tahu data-data semua elit politik. Nah, jadi tingkah laku para elit politik termasuk Kim Plus yang tadi 3 partai itu mendukung Anies, dengan terpaksa kemudian menarik dukungan itu, kita harus lihat itu dalam konteks stick and carrot. Jadi ada 2. Jadi kalau dia tidak masuk dalam satu kompromi, ya, kolaborasi, kalau bahasa saya persekongkolan, maka tinggal 2 pilihan. Ya, dia tidak akan mendapat posisi, dia tidak akan mendapatkan uang, katakanlah seperti itu ya. Kan ada imbalannya itu. Dan bahkan ancaman terakhir itu bisa diperkarakan. Ini semua partai, termasuk PDIP. Nah, saya menduga tadi Pak Kaban mengatakan tidak ada ya, ada terkait dengan ideologi. Saya setengah setuju, setengah tidak setuju. Kalau yang di depan panggung memang tidak ada, clear seakan-akan. Jadi tidak ada suatu konfrontasi atau ketegangan antara simbol nasionalisme dengan simbol Islam yang diwakili oleh Anies. Dan saya sebenarnya appreciate kalau ini terjadi suatu kerjasama, itu bagus sekali buat Indonesia ke depannya. Tetapi jangan lupa panggung belakang yang memiliki pengaruh yang sangat kuat, nuansa ideologis itu masih kuat. Yang kedua, PDIP saya kira dia juga tidak akan berdaya. Tadi saya pikir PDIP itu kuat ya, ternyata dia juga partai yang lemah. Ya, Megawati dengan ide dia suka bagus, kemudian dalam waktu yang singkat dia bisa berubah sikapnya ya. Padahal PDIP ini kan boleh dibilang dia yang ikut mempelopori lahirnya reformasi. Tetapi kita langkah-langkah PDIP ini nggak ada hubungannya dengan bagaimana reformasi ini berjalan. Sorry, dengan kasus Anies saya mengatakan tidak ada tanda-tanda bahwa PDIP itu komit pada kepentingan reformasi perubahan. Yang kedua,
saya meragukan komitmen PDIP terhadap pembelaan wong cilik. Wong faktanya kita lihat selama berapa tahun ini ya, sumber-sumber ekonomi itu terkonsentrasi pada kekuatan besar, dan PDIP seakan-akan hanya diam saja. Mana ada dia berteriak gitu. Nah, padahal kita lihat Anies ini ya, terlepas dari dia orientasi dia untuk membela kaum kecil ya, itu kan terlihat nyata gitu. Walaupun ada beberapa pihak yang sinis kepada Anies, kalau saya melihat pada kebijakannya, bukan pada sifatnya subjektif ya, tapi lihatlah apa yang dia lakukan. Nah, di sini sebenarnya bisa ketemu PDIP dengan Anies. Dan satu lagi Bung Hadi ya, dan saya mulai ragu apakah di Republik ini masih ada negarawan yang suatu ketiga seperti Pak Kaban katakan, bagaimana dulu hubungan tokoh-tokoh founding fathers itu walaupun mereka beda ideologi, tapi kalau udah menyangkut kepentingan nasional, kepentingan bangsa, mereka bisa sama. Kita nggak bisa bayangkan ya, kalau dulu mandat itu tidak diberikan kepada Pak Nasir, tidak ada itu NKRI. Soekarno itu adalah presiden waktu itu, ya Pak Kaban ya. Tapi dia percaya Pak Nasir mampu untuk mempersatukan Indonesia. Itu luar biasa. Untuk soal bangsa mereka bisa bersatu semua. Ya. Kalau kita tarik dalam konteks sekarang, itu kan absen, tidak ada, ya, bukan tidak ada, tidak cukup kuat signal itu. Sama-sama berkepentingan menolak Anies. Apa itu juga bagian dari kepentingan bangsa atau seluruh? Ya, begini, secara objektif, karena ini kita masuk pada pembangunan demokrasi, tentu demokrasi yang kita harapkan adalah demokrasi yang berkualitas. Jadi kompetisi itu harus objektif. Kalau seorang tokoh itu dia memang dia mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan untuk kepentingan bangsa, ya, saya kira tidak ada alasan, apalagi partai politik itu tidak mendukung, bahkan apalagi memboikot gitu ya. Itu adalah perilaku politik yang menurut saya itu tidak pantas terjadi pada dimana kita sudah 5 kali pemilu. Jadi kematangan dalam berdemokrasi itu nggak nampak. Anda tadi menyebutkan ini soal politik sandera yang terjadi. Apakah semua sikap semua elit parpol yang kemudian menolak Anies dan cenderung menjadikan Anies musuh, seolah-olah musuh bersama, apakah ini juga karena tersanderanya mereka? Jadi tidak mandiri juga sebenarnya. Oh iya, itu hipotesis saya ya. Bagaimana menjelaskan misalnya PKS itu bisa berbalik? Apa coba argumennya? Kalau saya menilai itu tadi 3 itu. Faktor imbalan ekonomi, uang lah kasarnya, posisi, sandra. Kita lihat mana yang dari 3 ini bisa mempengaruhi perilaku sikap pendirian sebuah partai politik. Tidak ada alasan lain. Saya melihat hanya 3. Karena bisa jadi juga PKS ya, dia juga tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian untuk bisa tetap konsisten gitu. Padahal selama ini kan dia sudah konsisten ya. Misalnya dia bisa puasa tidak masuk kabinet, tapi faktanya apakah pendukungnya turun nggak? Malah naik. Coba bayangkan sekarang dia ambil satu kepentingan yang dianggap itu adalah menjanjikan, tetapi dia meruntuhkan. Dan itu mereka bangun itu dalam jangka yang waktu panjang gitu ya. Mereka bisa runtuhkan itu. Itu yang saya nggak habis pikir, bagaimana elit PKS bisa mengambil satu resiko politik yang meruntuhkan modal yang mereka sudah bangun. Nah, penjelasannya 3. Uang, kekuasaan, koalisi, berbagai kursi. Walaupun kita nggak tahu kursi yang didapatkan menteri apa. Apakah menteri administrasi atau menteri menteri ACC, sorry istilahnya. Dan 3 atau sandra. 3 ini penjelasannya. Pak Kaban, nyaris tidak ada satupun partai semuanya sama menjadikan Anies atau menolak Anies sehingga seolah-olah ini menjadi musuh bersama. Tinggal partai Anda, Pak Kaban, Partai Umat, yang secara terang benderang
Anies beberapa hari yang lalu juga berkunjung ke partai Anda yang masih dalam posisi itu. Anda tidak khawatir Partai Umat ini malah jadi lain sendiri, dikucilkan dalam pergaulan politik, tidak punya kesempatan seperti disampaikan tadi untuk mendapatkan posisi-posisi politik, tidak punya kesempatan untuk mendapatkan katakanlah uang dan sebagainya. Anda tidak khawatir itu? Ya, saya kira begini Bung Adi. Dalam konteks berdemokrasi ya, dalam konteks demokrasi itu kalau kita ikutin ya secara secara normal lah begitu ya, itu persoalan pergiliran itu kan biasa, pergantian itu biasa ya. Jadi tetapi sikap sikap politik terhadap apa yang menjadi katakanlah gagasan atau nilai-nilai itu kita harus pegang teguh gitu loh. Nah, jadi bagi Partai Umat, dia punya prinsip. Prinsipnya apa? Kita jangan bermain-main dengan hukum. Kita jangan bermain-main dengan ketidakadilan. Gitu. Jadi makanya kata-kata lawan kezaliman itu kan sebetulnya jangan kita bermain-main dengan kesewenang-wenangan. Karena zalim itu kan kesewenang-wenangan. Nah, kesewenang-wenangan politik itu berbahaya karena taruhannya adalah rakyat, masyarakat. Itu. Nah, jadi bagi Partai Umat, kita ini juga selalu mengingatkan kan, kita kan berdakwah juga, ya kan? Berdakwah kan mengingatkan. Nah, jadi apa yang terjadi sekarang ini ya, kenapa pertimbangan-pertimbangan yang pragmatis itu terlalu mendominasi. Nah, ini akan mencederai demokrasi. Ya, mencederai demokrasi dalam konteks tadi bahasa Profesor, kualitas demokrasi kita itu. Nah, kalau kualitas demokrasi itu bisa dalam waktu proses. Ini kan proses nih, proses untuk menentukan siapa kandidat. Nah, menentukan proses siapa kandidat tadi itu kan tentu dengan kriteria, pertimbangan gagasan, pertimbangan tentang apa yang akan diberikan untuk rakyat. Itu loh. Nah, jadi dengan gagasan atau dengan pandangan pemikiran seperti itu tadi, kita tahu kualitas dia, kapasitas dia memang bisa nih untuk orang ini. Itu yang kita harapkan. Pertimbangan Partai Umat sendiri untuk tetap konsisten mengusung Anies ini, apa karena sosok Aniesnya atau karena pertimbangan, Anda tadi menyebut aspirasi rakyat, atau karena pertimbangan aspirasi rakyat yang tercermin lewat survei itu? Iya, jadi begini. Sosok Anies itu kan dia memiliki kriteria leadership yang sudah dapat teruji di publik, ya. Nah, buktinya survei di DKI itu dia tertinggi. Jadi artinya masyarakat DKI itu bahwa Anies itu untuk DKI itu cocok, gitu, tepat, gitu. Itu kan karena angka umat memilih untuk meneruskan. Jadi kita melihat bahwa orang yang memang sudah cocok, orang yang tepat. Jadi pilihlah orang yang tepat pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat, gitu. Dan sedikit ya. Ini juga momentum ini menjadi evaluasi ya di mata publik. Mana partai yang konsisten, mana yang partai hanya cuma pidato ya, dan itu tidak wujud di dalam tindakan nyata. Jadi hati-hati partai politik. Saya terima kasih sama Profesor nih, betapa lemahnya ya pemimpin partai politik terhadap satu situasi yang ada, sehingga masyarakat terabaikan, sehingga kualitas kehidupan kita berdemokrasi menjadi apa adanya gitu. Baik, terima kasih Pak Kawan. Prof TB, pemirsa, kita nantikan apakah demokrasi penyelenggaraan pilkada di DKI dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia ini mencerminkan kehendak rakyat atau sesungguhnya hanya mencerminkan kehendak para elit penguasa partai politik. Nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Allahu Akbar. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com, edisi khusus Bulan Kemerdekaan, didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.